segala pujian Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya Yesus dahsyat di tempat ini boleh serukan haleluya, berikan sorak-sorai yang termeriah untuk Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, Jesus, we worship you. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Ya rarapa syikir rarapa terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu yang siap melompat buat Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Kita percaya bahwa ada sukacita surga bersama kita di tempat ini, amin. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, come on. Yang bersukacita boleh samakan tepuk tanganmu seperti itu, saudara. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat dan takkan hilang kekuatan. Sing haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Mana lagi suaranya yang lebih dahsyat? Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Teriak haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Masih mau bersorak bagi Tuhan, amin. Hey. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Katakan seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, Seterangnya seterangnya mentari. katakan nama Kau yang terindah, Oh Tuhan. hanya Kau yang bersabar. Sama-sama katakan walau badai Walau badai
percaya sama-sama, siap kita katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu. Lebih dahsyat lagi jemaat Yes. Kau tebus dosaku, sungguh nyata. Hey. Genap hatiku hanyalah untukmu, sungguh nyata. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, sungguh nyata. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu, segenap hatiku oh segenap hatiku hanyalah untukmu. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Bapa yang baik, sebab Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu dan penyertaan-Mu. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, kami mau beri ke hadapan tahta-Mu, sebab Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yesus, mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal, katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu,
Shalom. Shalom juga saudara-saudara di rumah yang ikut Zoom ya. Perkenalkan, mungkin saudara-saudara banyak yang belum kenal saya. Saya dari Palembang. Kami berangkat kemarin dari Palembang. Kebetulan saya mau berangkat aja sudah ada gangguan. Ya, saya mau datang ke Jakarta aja sudah banyak halangan. Tapi puji Tuhan, halangan itu kita bisa lewatin. Karena saya sambil berdoa, terima kasih Tuhan, saya pasti sampai di Jakarta. Ya, terima kasih buat Pastor Petrus yang sudah undang saya bulan lalu. Dia bilang saya, Pastor nanti isi di Jakarta. Tadi dia ada ngomong sedikit sama saya. Oh, saya kenalkan, ini kebetulan anak saya nomor 2. Saya bawa istri saya dan anak saya nomor 3 dan 4. Anak saya yang besar ada di Jakarta. Saya keluarga besar. Karena saya lah anak tunggal, jadi anak saya 4 sekarang. Jadi saya balas dendamnya sama Tuhan, saya minta anak yang banyak. Supaya saya nggak sendirian, ya. Pastor Petrus bilang datang ya. Saya ragu sebetulnya, tapi tadi dia bilang saya di Bekasi sudah berapa kali? 8 kali. Lah, saya kecolongan katanya. Bukan kecolongan Pastor, cuma saya lewat saja, tapi saya belum mampir. Ya, kan tak kenal apa kata sayang. Ya, saya ingin men-sharingkan firman ini apa sih? Jangan takut melangkah. Akhir-akhir ini saudara merasakan nggak? Mau mengawali langkah pertama gini, betul nggak, saudara-saudara? Ya kan? Tuhan, saya nih mau melangkah bagaimana? Saya mau punya bisnis bagaimana? Saya akan sharing hari ini bagaimana Tuhan itu baik buat keluarga saya, tapi juga baik buat keluarga saudara, bukan saya saja nantinya. Ya, jadi jangan ada bilang waktunya Tuhan akan indah pada waktunya, tapi kapan? Kami berdua pun sama. Ketika kami menjalani, ketika COVID datang, saya sempat down. Saya bilang saya down apa? Karena waktu awal COVID, ada masalah buat keluarga kami yang lumayan besar. Kami harus mengganti uang salah satu, kan kebetulan kami di konsultan, jadi salah satu klien kami nuntut kami untuk ganti. Waktu itu datang, saya bilang sama istri, saya berusaha tegar. Saya berusaha kuat depan istri. Tapi tiap hari setelah istri pergi, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya enggak kuat. Saya enggak sanggup. Apa yang saya harapkan, apa yang saya tabur, saya pikir saya usia sekarang ini saya bisa pensiun. Saya sudah menikmati. Tapi apa Tuhan bilang? Langkahmu belum dimulai. Ketika itu datang, saya ingat kata-kata, langkahmu belum dimulai. Setiap kita melangkah ada langkah awal. 1, 2, 3. Kita mau tahu tiap langkah kita. Saudara sudah tidak usah takut hari ini. Karena saya punya iman. Hari ini saya akan sharing 4 langkah iman yang saya punyai. Nanti saudara bisa pakai ini buat kita sehari-hari. Kenapa? Karena iman itulah yang buat saya besar. Saya sering sama anak saya ini kebetulan sama Jevan anak saya. Dia selalu nyetir, dia bilang saya begini. Saya selalu sering berdebat, saya sering konsultasi lah. Dia bilang, Pi, biasanya kalau seseorang maaf kata sudah bangkrut, sudah tidak punya apa-apa, bangkitnya lama loh, 5 tahun lagi. Oh, saya sebagai pengusaha dan sebagai bisnis, pikir 5 tahun lagi nak, lama 5 tahun lagi papi mau umur berapa? Saya bilang enggak percaya. Saya bilang, Yesus saya tuh luar biasa. Bapak saya tuh luar biasa, raja segala, orang kaya dari segala orang kaya. Oh enggak bisa Pi, dia sempat ngomong waktu itu enggak bisa sambil nyetir. Saya terasa egonya sebagai orang tua naik. Wah enggak bisa nak, harus. Saya bilang, Pi 5 tahun lagi, Jokowi aja bilang negara untuk berkembang 5 tahun lagi. Woy, anak saya nih dia selalu debat politik. Dia ikut di sekolahan. Akhirnya saya bilang, ya sudah. Tapi kata-kata itu tertanam di hati saya. 5 tahun lagi. Saya punya anak satu kebetulan, Nathan, anak saya yang paling kecil. Saya langsung berhitung secara manusia. Kalau 5 tahun lagi dia kuliah biaya berapa? Anak saya baru 4,5 tahun waktu itu. Oh Tuhan, saya nanti umur 67, berarti saya sudah bawa tungket. Ya kan? Anak saya mau kuliah saya bawa tungket, tapi saya punya iman waktu itu.
Saya harus melangkah, saya harus punya iman. Karena saya yakin, iman itu adalah pengharapan buat saya. Ada amin saudara-saudara? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, iman itu adalah pengharapan kita. Iman itu adalah segala-galanya buat saya. Karena saya lahir sampai hari ini, saya tidak akan pernah tahu masa depan saya seperti apa kalau tanpa Yesus. Kalau ada yang bilang, nanti ini banyak nih, di tanggal 25-30 kaleidoskop, tahun depan akan ada apa, betul nggak saudara-saudara? Ya kan? Masa depan dia sudah ciptakan, nanti 2023 seperti ini. Tapi saya percaya 2023 anak Tuhan tidak akan meminta-minta. Saya imani semua anak Tuhan 2023 adalah hari pemberkatan buat kita semua. Amin. Tidak ada yang susah, saya percaya. Kenapa saya bisa saksikan itu? Awal setelah saya harus mengganti, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Kami berdua sempat COVID itu jualan somai, jualan empek-empek, jualan apa aja. Tapi saya lihat tabungan saya nangis. Saya bilang, Tuhan kok kayaknya dagangannya banyak deh, tapi untungnya cuma sedikit. Saya bilang sama Tuhan, ini bukan saya. Tapi tetap waktu itu Tuhan bilang, setiap perkara kecil. Ketika kamu melangkah kecil, mau melangkah besar, sebetulnya sama. Tergantung kita semua. Iman siapapun di sini, mau sebiji sesawi biji, sama. Tapi dengan iman kita bisa memindahkan. Ada firman-Nya. Ya, kita lihat firman kita pertama. Iman adalah pengharapan, boleh? Lihat, Ibrani 11 ayat 8, bantu saya. Kita mau sama-sama baca. Kita mau saudara-saudara sini, jangan hanya lihat saya, nanti kita ya, firman. Oke, boleh dibantu saya? Tentang Abraham di sini, bagaimana Abraham harus boleh ya. Belum ya? Ya. Ibrani 11 ayat 8. Oleh iman, Abraham ketika dipanggil keluar, ia taat untuk pergi ke tempat yang akan ia terima. Sebagai apa saudara-saudara? Sebagai apa? Oleh apa dia melakukan ini? Oleh iman. Ketika dia dipanggil keluar, dia akan punya warisan. Dan ia pergi tanpa mengetahui tempat yang akan ia tuju. Hari-hari ini mungkin saudara berpikir, saya punya masalah, saya punya masalah keuangan, saya punya bisnis sepi, saya punya masalah keluarga. Saya bilang saudara-saudara, selama kita masih hidup, semua masalah pasti ada. Selama kita masih bernapas, semua persoalan hidup pasti ada. Tapi ingat, kita punya iman, kita punya Yesus, kita punya pengharapan. Lebih baik tutup pintu, nangis sama Tuhan. Yesus pakai dengkul kita. Yesus, ini saya. Lebih baik kita merendah, lebih baik kita menangis sebelah-sebelah. Saya enggak sanggup Tuhan, saya enggak kuat Yesus. Hari-hari ini saya alamin ketika waktu mau bayar uang sekolah, biasa kami berdua enggak pernah pusing. Istri selalu bilang saya, Pi, sudah mau bayar uang sekolah lu. Saya nangis, saya masuk ke toilet, saya cuma bilang, Tuhan, saya enggak punya apa-apa. Tapi saya percaya, iman saya akan beri saya kekuatan buat menghadapi hidup ini. Ketika saya nangis, ketika saya berlutut di kamar mandi, gak lama kemudian ada teman. Lagi kenapa, Peter? Dia panggil saya Peter. Enggak apa-apa, saya bilang. Ya biasalah, namanya orang hidup. Dia bilang, sudahlah, kita keluar ya ngobrol. Terus ngobrol-ngobrol, dia bilang, gimana anak-anak sekolah? Saya gak ngomong apa-apa waktu itu. Dia bilang, sudah, saya ada uang sedikit, pakailah. Kadang-kadang kita berharap dari orang lain. Kita berharap dari siapa? Orang yang utang kita belum tentu mengasih kita. Tapi ada orang lain yang bantu kita. Karena Tuhan menggerakkan hati mereka. Karena kita punya iman tadi. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya tahu Tuhan, ini orang yang kau sediakan buat saya.
Ketika saya lakukan ini terus, akhirnya di November lah, ada teman baik juga, teman istri juga. Dia bilang saya begini, dia telepon saya waktu itu. Saya ingat 29 November. Peter, iya bro, saya panggil dia bro. Kenapa bro? Boleh nggak nanti istrimu temenin istri saya mau ke Singapura? Ya kenal baik kan. Saya bilang dalam hati saya nggak bisa ngajak istri saya jalan-jalan tahun ini. Tahun kemarin 2021. Ya sudahlah, pergilah. Tapi saya bilang dia, dengan santainya saya bilang, istri bilang, paspor saya habis pi. Sudah, saya bilang dia bilang saya, tapi ada pesan terakhir waktu itu. Nanti di Januari ya, kamu bantu saya ya. Dia kebetulan pengusaha batu bara besar, sekarang sukses. Dia bilang, saya dalam hati bilang begini, Tuhan, saya nggak punya keahlian di sana. Saya bukan siapa-siapa. Apakah saya bisa nantinya di sana? Karena saya 18 tahun kami berdua kebetulan di konsultan, kami pegang satu perusahaan, ada berapa perusahaan asuransi yang kami pegang, kami nggak bisa. Dan, woi itu suaranya kuat itu iblis di ini. Nanti kamu di batu bara, kamu nginep di hutan, seperti apa, bla 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 bla. Saya cuma bilang, ya sudah, kalau Tuhan izinkan saya ambil, kalau enggak. Tapi saya nggak ngomong, istri cuma tanya, papi jadi ambil. Tapi dalam hati berontak. Sudah, di awal Januari, datanglah, saya harus pergi, diajak. Ketika saya berangkat dari Palembang, 5 jam perjalanan, dari satu kota di Palembang. Kita masuk di hotel, dia bilang, temen yang salah satu direkturnya bilang saya, nanti Kopiter di sini semua mau makan apa aja pesen. Kita selalu di hotel. Saudara-saudara lihat, Bapak kita baik gak? Apa yang kita khawatirkan ketika pengharapan kita ada, dia sediakan yang terbaik. Mau makan aja pesen. Saya sambil tepuk-tepuk, saya bilang, saya telepon istri, Mi, papi gak tidur di hutan loh, tapi tidur di hotel. Selama 4 bulan, kemarin 5 bulan kami selalu di hotel. Akhirnya Tuhan selalu sediakan apa yang baik. Karena iman tadi, ketika kita berdoa, ketika saya berdoa, saya punya pengharapan buat anak-anak saya. Sama seperti Abraham, saya punya warisan yang Tuhan sediakan, yang Yesus sediakan terindah buat saya. Saya percaya itu. Saudara-saudara percaya gak semua itu? Karena saya yakin semua di sini akan ada senyum-senyum yang indah nantinya. Tiap tetesan air mata akan digantikan dengan senyuman. Saya sudah merasakan. Dari saya kecil sampai hari ini, saya tahu Tuhan selalu sediakan. Tanpa saya sadarin, saya bilang sama istri, Tuhan selalu sediakan yang terbaik, tidak pernah kekurangan. Tapi, ada tapinya. Sekuat apa iman kita dan pengharapan kita kepada Yesus. Saudara-saudara yang tahu, ketika waktunya itu ada, ketika waktunya datang, semuanya akan indah. Lihat di ayat keduanya, boleh? Ibrani 11 ayat 1. Lihat. Kita lihat pengharapan apa lagi yang ada di dalam Yesus. Ya. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita baca bareng-bareng yuk. Ayo, taruh tangannya di dada. Yuk, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Boleh saudara? Jemaat? Apa firmannya? Segala sesuatu yang segala sesuatu yang Tuhan sediakan tidak pernah saya lihat. Tapi hari ini Tuhan sediakan. Makanya kemarin ada satu teman bilang, waktu sharing sama saya mau sharing apa? Saya bilang, sudah. Saya bilang, tahun depan saya percaya. Walk by faith buat saya. Jalan bersama iman. Dia bilang sama saya, bagus. Tapi saya yakin kok apa yang kamu sharingkan. Tapi dia bilang satu. Kemarin dia ingat di kuping saya. Khawatir boleh,
takut jangan. Walaupun apapun yang terjadi buat hidupmu, khawatir wajib karena ketika kita masih manusia. Tapi takut jangan. Bersama Yesus tidak akan pernah kita takut. Apapun badai hidup saudara-saudara, saya percaya pasti akan kita lewatin. Karena semua ada masa waktunya dan ada expirednya. Bukan hanya makanan ya yang expired ya. Ya, masalah pun ada expirednya. Kalau kita lihat selalu, istri selalu lihat susu, dia lihat tanggal berapa ya. Dia selalu cari yang jauh expirednya. Karena kebetulan anak saya minum susu. Oh, saya bilang sama dia, sudahlah diminum juga. Nah, sama Tuhan juga akan kasih kita salah. Ketika kita ada masalah, pasti ada waktunya, ada expirednya. Ada kadaluarsanya. Karena satu, kita punya pengharapan. 4 langkah iman yang nanti akan sharingan. Satu, kita punya pengharapan. Apa? Iman itu pasti. Walaupun kita tidak melihat. Saya bisa sharing kenapa semua kita bilang. Saya tidak pernah tahu sampai hari ini. Saya kebetulan, kalau bisa saya cerita hari ini, saya tinggal di Karanganyar dulu. Karanganyar, tahu kan Karanganyar, jalan A, rumah saya. Mami saya pernah bilang, kemarin dia bilang sama saya kebetulan anak gembel pasar yang nakal. Saya bukan anak orang yang luar biasa, bukan. Tapi ketika Tuhan, saya percaya, waktu saya mau melakukan sesuatu, saya cuma bilang Tuhan apa? Tuhan, masa lalu saya kelam. Saya ini nakal. Saya ini segala macam. Ya kalau hari ini Tuhan mau pakai buat saya akan lakukan apapun. Karena hidup ini adalah kesempatan. Inilah yang saya bilang saudara-saudara, jangan pernah takut, iman dan pengharapan dan kesempatanmu pasti ada. Ini semua apapun yang terjadi di ini pasti bersambungan. Siapa yang sini suka nonton sinetron berseri? Pasti sering. Apalagi sekarang seringnya drakor ya. Saya juga kebetulan hobi, habis ngisi waktu, waktu kemarin saya juga senang drakor. Saya lihat, saya sharing sama istri juga kadang-kadang sambil nonton. Ya, balik lagi di mana-mana pun butuhnya ini. Ya nggak? Ya, betul gak saudara? Siapa yang nggak tahu ini? Ini butuhnya uang. Tapi jangan salah. Saya sudah alamin ketika uang saya kosong, Tuhan kasih loh. Tuhan sediakan loh dengan bisnis-bisnis yang baru. Balik, saudara-saudara bilang, iman kita yang menguatkan kita, bukan siapa-siapa. Balik lagi, saya percaya masa depan saya dan anak-anak saya akan indah. Jalani setiap prosesnya. Jalanin setiap langkah-langkah kita. Kedua, iman adalah kekuatan. Saudara sekarang kan sering nih lihat TV ya, pengadilan. Kita gak sebut namanya, itu orang bintang loh. Dia punya kekuatan loh hari ini. Kekuatannya jatuh gak? Bintang 7, bintang 16, bintang berapapun, kalau Tuhan mau bilang jatuh, jatuh hari ini. Itu anak Tuhan bukan? Saya lihat pendalnya nih, semua itu anak Tuhan. Tapi kekuatan yang Tuhan sediakan buat kita pasti berbeda. Kekuatan yang Tuhan sediakan pasti berbeda. Ketika kita tidak mampu, kita cuma punya lutut buat kita berdoa. Inilah kekuatan saya. Saya menangis. Kadang-kadang saya pun masih sering di gereja ikut menangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Hari-hari demi hari yang kamu kasih adalah memberi saya buat kuat. Saya bilang, saya kebetulan sama istri sama hobi-hobi gym, ya kita berdua hobi olahraga. Mau bikin otot betul, satu bertahun-tahun. Tapi Tuhan kasih kita kekuatan, gak usah berapa lama-lama. Kita setiap persoalan kita pasti kuat. Yang pulang nanti ada masalah, yang pulang nanti bilang, oh Tuhan serahkan semua beban berat kita. Seperti kita bawa ransel nih, kita serahkan. Kekuatan kita hanya pada Tuhan. Saya akan sharingkan bagaimana nanti berdua sama istri kita menghadapi hari-hari kami. Ketika istri kebetulan ada di vonis penyakit nanti ya, saya sharingkan. Itu nanti kita kebetulan hari ini jam berapa, Pastor? Oh, ya. Kita sampai sore aja ya. Ya, saya akan panggil istri saya. Ini istri juga. Ketiga, iman adalah keyakinan. Kita yakin
kita kuat. Ayat firman-Nya boleh? Ini saya ini ya. Tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Elohim. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada dan Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sesungguh mencari Dia. Yang kasih upah kita siapa, saudara-saudara? Boleh dengar? Elohim, Bapa kita yang kasih kita upah. Jadi jangan khawatir, bukan siapa-siapa. Bos kita yang paling besar adalah Tuhan Yesus. Iman dan keyakinan ya. Yang keempat, iman adalah kepastian. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rencanakan atas namamu. Firman Yahweh, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu masa depan dan pengharapan. Iman pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Pakai 4 langkah ini. Nah, saya boleh panggilkan istri saya ke depan. Kebetulan saya bawa satu paket jadi sama istri ya. Dia akan menyaksikan bahwa bagaimana kami berdua menghadapi hari-hari kami. Shalom, izin lepas masker ya, biar lebih enak ngomongnya. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Petrus dan istri yang sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh berada di sini untuk sharing bagaimana Tuhan menolong saya dan keluarga. Saya akan menyaksikan mukjizat yang saya alami bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi tahun 2019 ya, 2019 sebelum COVID, waktu itu sekitar bulan November, saya dan suami puji Tuhan berkesempatan untuk pergi ke Israel waktu itu. Setelah pulang dari Israel sekitar bulan Desember, saya merasakan di benjolan di payudara saya sebelah kiri ada kayak sakit gitu ya, nyeri ya ibu-ibu. Pas saya pegang ada kecil gitu ya, kecil. Cuman saya belum memberanikan diri untuk ngomong ke suami. Sampai pada akhirnya waktu itu saya punya planning untuk saya pergi ke Malai. Karena waktu itu dari Palembang ke Malai waktu sebelum COVID itu ada direct flight. Penerbangan cuman sekitar 1 jam. Dan setiap hari ada. Saya merencanakan waktu itu dengan suami, kami mau pergi waktu itu April 2020. Tapi apa daya waktu itu COVID melanda dunia secara global. Maret semua di lockdown dan akhirnya ya kita tidak bisa kemana-mana. Singkat cerita, sakit yang saya rasakan itu semakin hari semakin sakit ya. Dan bulan Agustus waktu itu, bulan Agustus saya memberanikan diri untuk pergi ke salah satu dokter bedah yang ada di Palembang waktu itu. Dan dokter itu tanya sudah berapa lama, saya bilang sudah dari November 2019 saya merasakan, cuman saya takut gitu kan. Akhirnya dia suruh saya baring, dia periksa dan dia tanya waktu itu anak saya paling kecil usia berapa. Waktu itu anak saya berusia belum 2 tahun waktu itu. Udah 2 tahun karena dia lahir 2018. Akhirnya dia bilang, "Ibu, bukan yang ini. Nanti ini. Ini yang kedua." Jadi ini yang saya mau cerita yang awal dulu ya. Waktu itu dia langsung mendiagnosa saya lupa namanya apa ya, mama, pokoknya ada berhubungan dengan payudara lah istilah kedokteran waktu itu saya enggak tahu. Dan dokter itu langsung di depan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, dia langsung memvonis katanya, "Kamu harus biopsi," dia bilang. Karena kalau kamu tidak biopsi, maksudnya nanti semakin parah gitu kan. Apalagi ibu tahu, sekarang itu penyakit yang mematikan wanita itu bukan kanker rahim, tetapi kanker payudara. Begitu dia memvonis saya seketika dengan ngomongan begitu, saya hancur hati waktu itu.
saya nangis depan dokter itu, saya bilang, "Dok, saya masih punya anak kecil," saya bilang. Dia bilang, "Ya Ibu jangan tunda-tunda, Ibu harus biopsi," dia bilang. Akhirnya suami saya bilang, "Ya udah, ambil dulu aja surat pengantar dari dia." Waktu itu keluar dari ruangan dokter, saya nangis. Akhirnya suami ajak saya makan dulu, waktu itu belum makan waktu itu kan. Terus saya nangis, gak bisa ngomong apa-apa, cuman saya bilang, "Tuhan, saya ini masih punya anak kecil waktu itu dan saya belum melihat anak saya ada yang berhasil, maksudnya belum ada yang selesai kuliah gitu. Tuhan, jangan panggil saya dulu, saya masih mau melayani, masih banyak PR dan tugas saya waktu itu kan." Dan di restoran itu saya nangis sampai akhirnya saya ada konsul dengan beberapa teman dan kakak perempuan saya waktu itu. Dia bilang, "Jangan percaya dengan satu dokter, kamu harus cari second opinion." Akhirnya setelah 3 hari dari dokter yang pertama, saya cuma bisa nangis. Saya masuk kamar waktu itu, saya cuman berdoa, saya bilang, "Tuhan," saya percaya semua ini pasti ada maksud yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Tapi ya saya mau tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan mau, dan saya tidak mungkin, dan saya tidak, maksudnya saya pun tidak selalu menerima yang baik daripada Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan mau dalam hidup saya harus terima. Dan saya kuatkan iman saya waktu itu. Setiap pagi memang saya punya jam doa bersama Tuhan waktu itu. Setiap pagi saya selalu bangun jam 3, setengah 4 saya terbangun, saya lihat anak saya yang kecil. Sedih ya waktu itu, cuman saya bilang, "Tuhan, apapun yang Tuhan mau, ya saya mau ikut gitu loh." Dan waktu itu saya belajar memberikan hati saya sepenuhnya. Saya bilang, "Tuhan, saya percaya Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Yesus. Semua penyakit saya Tuhan sudah tanggung di kayu salib." Saya ubah doa saya waktu itu. Saya terus perkatakan, di saat saya perkatakan iman, disitulah iman saya tumbuh, iman saya bangkit. Saya oles benjolannya dengan minyak urapan. Dan selama 3 hari waktu itu sebelum saya ke dokter berikutnya, dan dokter itu juga menyarankan saya untuk USG. Apa boleh buat, saya harus menuruti perkataan dokter itu, saya USG. Dan singkat cerita USG seminggu hasilnya. Tetap seminggu saya berserah sama Tuhan, dan tiba hasilnya USG. Dokter bilang gini, "Ibu, benjolannya di sebelah mana?" Saya bilang di sebelah kiri. "Kenapa ini ada di sebelah kanan?" "Oh gitu ya Dok, waduh kok ada lagi di sebelah kanan ya." Tapi ya saya percayalah pasti Tuhan kasih yang terbaik, karena sebelum terima hasil saya sudah berdoa dulu. Tapi Ibu bawa aja ke dokter, waktu itu dokter spesialis onkologi yang saya pakai. Ibu bawa aja ke dokter onkologi karena saya tidak berwenang untuk menjelaskan kondisi kedua payudara ibu, dia bilang waktu itu. Setelah itu saya bawa, dan dokter itu ya karena kita buka dulu kan ya, dalam nama Yesus kami buka berdua. Cuman saya cuman lihat tidak ada tidak ada penyakit yang serius gitu. Cuman bahasa kedokteran saya nggak ngerti. Waktu saya bawa ke dokter cuman bilang, "Nggak apa-apa, ini secara hormonal aja," dia bilang. "Tapi payudara ibu nggak ada benjolan, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi treatmentnya apa Dok?" "Ya nggak di treatment lah, orang ibu nggak ada apa-apa, kenapa saya mesti treatment?" dia bilang gitu kan. Di depan dokter tuh Muslim, saya langsung bilang, "Puji Tuhan," saya bilang. Jadi ya udah, saya nggak kasih ibu obat, ibu makan sehat aja, ibu olahraga kayak seperti biasa, dan jangan stres, dia bilang itu. Sampai ya saya tahu Tuhan yang sembuhin, dan saya percaya semua yang saya alamin, semua mukjizat itu Tuhan masih kasih kesempatan buat saya. Nah itu mukjizat yang pertama ya. Itu mukjizat yang pertama, ada lagi mukjizat kedua. Dan yang kedua baru-baru ini di 2022, boleh fotonya? Fotonya boleh. Nah. Jadi ini saya akhir Juli 2022, saya mengalami
menstruasi yang berkepanjangan. Dari pertengahan Juli sampai awal Agustus. Jadi waktu itu saya benar-benar merasakan bagaimana seperti cerita di Alkitab ya, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, begitu kuatnya dia. Saya aja yang baru setengah bulan itu sudah tidak kuat. Waktu itu sempat HB saya drop, darah saya turun drastis dan sempat dokter itu suruh saya opname. Cuman karena saya masih kuat dan saya tidak pusing, dokter bilang ya sudah kalau kamu kuat memang kamu nggak usah opname, karena kalau waktu itu HB saya sempat di bawah angka 10 ya. Waktu itu 8, berapa saya lupa, dan itu sebenarnya butuh transfusi waktu itu. Cuman ya saya masih fisik saya masih kuat waktu itu. Dan dokter yang pertama bilang saya ada kista. Kistanya cuman berapa senti ya, saya lupa waktu itu, nggak inget. Dan ibu harus minum obat, dia bilang gitu kan. Waktu itu obat yang dia kasih, tapi lihat ya 10 hari saya kasih obat ini. Kalau ibu masih, berarti kita harus ambil tindakan. Selesai dokter yang pertama, saya cari second opinion ke dokter yang berikutnya. Nah dokter yang berikutnya itu langsung memvonis saya, ibu harus kuret, dia bilang itu. Hah, kuret dok? Iya, saya kan nggak hamil dok. Iya, memang kamu nggak hamil, tapi saya mau mengambil sampel yang ada di rahim kamu karena kamu menstruasi sudah tidak sangat wajar, sudah hampir 1 bulan waktu itu. Jadi tindakan yang di foto itu, ibu-ibu bisa lihat, bapak-bapak, itu 1 bulan setelah saya mengalami menstruasi yang terus menerus ya. 1 bulan, bayangin bagaimana drop banget waktu itu kondisi saya. Dan dokter itu bilang harus hari ini juga harus diambil tindakan, karena kalau tidak ini sangat berbahaya buat ibu, dia bilang gitu. Sampai suami saya bilang, dok kita ini dulu ya, maksudnya kita sharing dulu ya waktu itu ya. Waktu itu saya berpikir gini, ketika dokternya bilang vonis, yang di otak saya sebagai suami apa? Uang dari mana? Bukan apa-apanya, saya sayang istri saya, tapi saya waktu itu belum pegang uang. Di depan kita sudah kayak harus hari ini. Saya sempat tanya dokter, apakah harus hari ini? Iya, harus hari ini. Saya keluar, istri saya bilang ya sudah kita ke rumah sakit. Saya keluar di depan rumah sakit, kebetulan terus saya pikir udah lakukanlah tindakan apapun. Nah cicinya bilang, atau ada kakaknya juga bilang, sudah kamu gak usah khawatir, yang penting ambil tindakan. Nah ini sesudah dioperasi ya. Ini waktu itu saya sendiri ditinggal, waktu itu suami harus jemput anak-anak karena tugas jemput anak-anak sekolah waktu itu sama dia, waktu saya mau diambil tindakan. Singkat cerita, sebelum masuk ke ruangan operasi ini jujur ya, secara manusia saya takut lagi, saya khawatir, saya nangis waktu itu. Saya bilang, Tuhan 2020 saya ngalamin benjolan di payudara, tapi ya saya percaya Tuhan kali ini kalau dulu Tuhan tolong, sekarang juga pasti Tuhan tolong. Di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran saya dapat 1 ayat, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya dapat ayat di Yohanes 11 ayat 4. Setelah mendengarnya Yesus berkata, penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, melainkan untuk menyatakan kemuliaan Elohim, supaya dengan itu Putra Elohim dipermuliakan. Pas saya dapat ayat ini, saya ingat saya dapat kekuatan ekstra daripada Tuhan. Saya melangkah, saya bilang, suster bilang, ayo bu kita ke ruang operasi. Sudah disiapkan. Waktu itu saya sempat mengalami gangguan pernafasan, mungkin saya stres ya waktu itu. Jadi kalau dilihat serem waktu itu, alat-alatnya banyak benar yang dipasang dan saya sendirian. Tapi saya udah berserah, saya bilang, Tuhan apapun yang terjadi, saya tahu saya tidak akan, maksudnya penyakit ini tidak membawa kematian buat saya, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saya mau kesaksian lagi bahwa hidup saya ini loh sepenuhnya itu Tuhan yang tolong, Tuhan yang pelihara. Bahkan saya dapat mukjizat demi mukjizat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah singkat cerita, selesai tindakan operasi waktu itu, saya keluar dari
ruang operasi waktu itu langsung pulang. Dokter bilang ibu langsung pulang aja, istirahat di rumah. Hasilnya 1 minggu ya ibu, dia bilang itu. Setelah saya pulang, malahan dokter itu yang WA saya terus. Dia bilang, Bu tanya ya, tanya. Saya bilang, ya belum lah dok, kan belum 1 minggu saya bilang. Karena saya percaya, saya terlalu percaya mungkin ya, bahwa ya semuanya akan baik-baik saja gitu loh. Saya tidak ada sakit apapun yang terlalu beresiko buat saya. Tapi dokter itu yang selalu mengejar saya untuk saya dapetin hasil PA-nya waktu itu. Nah, keluarlah hasil PA dan puji Tuhan saya juga baca waktu itu tidak ada tanda-tanda keganasan. Cuman ada sedikit infeksi waktu itu di rahim saya dan dokter melakukan treatment aja untuk rahim saya. Dan dokter itu juga bilang, saya sudah takut, dia bilang gitu. Karena kasus seperti kamu biasanya itu mengarah ke cancer, dia bilang gitu kan. Jadi saya bilang, puji Tuhan dok, oh kamu Kristen ya? Iya, saya bilang. Saya percaya ini mukjizat Tuhan buat saya dokter, saya bilang itu kan. Iya, tadinya dokter itu bilang, kalaupun hal terburuk yang akan dia ambil itu dia harus angkat rahim saya waktu itu. Dan saya kan takut juga ya, kok sampai harus angkat rahim, saya bilang. Tapi saya tahu semua yang mengerjakan itu Tuhan saya yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat, Beri kemuliaan Tuhan buat kita Tuhan yang Yesus luar ya. biasa. Kalau saya ditolong, saya percaya Bapak Ibu yang di sini juga yang punya masalah, yang punya sakit, yang punya persoalan keuangan, Tuhan pasti akan tolong. Dan satu ayat lagi yang selalu saya pegang itu di Bilangan 23 ayat 19. Di Bilangan 23 ayat 19, Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dia tidak melakukannya, atau setelah dia berbicara dia tidak menggenapinya? Saya selalu pegang ayat ini bahwa Elohim itu bukan manusia, sehingga apa yang sudah dia firmankan itu pasti dia genapi di dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semuanya. Ada satu pujian yang selalu menguatkan saya akhir-akhir ini. Pujian ini berkata, selamanya Yesus tetap Yesus. Dalam setiap keadaan, waktu sesakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di dalam keseladaan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan
Yesus, tetap Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami Harapan tidak pernah hilang di dalam Engkau Yesus. Kalau kami boleh berdiri sampai dengan saat ini, kasihnya itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. terima kasih Tuhan. Oh, glory bagimu, glory bagimu Yesus. Kau baik, sungguh Kau baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus. Oh, mari sembah Yesus Bapak Ibu. Dia ada di tempat ini. Kalau saya ditolong, saya percaya Bapak Ibu juga pasti ditolong. Karena kita punya Elohim yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengatasi masalah demi masalah. Jangan pernah takut. Melangkah dengan iman. Kita punya Yesus yang dahsyat. Apapun persoalan yang Bapak Ibu alami, serahkan sepenuhnya hanya kepada Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami punya iman Tuhan. Yes, Tuhan. Kami tahu Yesus. Setiap persoalan kami serahkan padamu Bapa. Ketika kami datang Bapa, kami membawa beban. Kami tahu ketika kami pulang beban itu akan Kau angkat Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk kita semua. Saya percaya Tuhan, hamba-Mu percaya. Buat saudara-saudara yang percaya hari ini, Yesus adalah yang terbaik buat kita Yes. semua. Mari yang percaya kita katakan, amin. Boleh? Kita akan berdoa untuk mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk kesaksian yang sangat memberkati kami dengan sangat luar biasa Tuhan. Semuanya hanyalah bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya Bapak yang baik, kami ingin memberikan persembahan hari ini. Yang terbaik ingin kami berikan kepadamu, sebab Engkau yang layak terima segalanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
harus berubah. Setiap kota, setiap kampung ada arti. Netzer bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia itu tunas. Tunas baru. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada Senin 19 Desember 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Evangelis Ramsey Azar dari Israel. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Hamasya, bless you. Ikutilah lomba pohon Natal terkeren YHS Indonesia dengan cara mengirimkan desain gambar pohon Natal baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Judul unik untuk pohon Natal. Berikan deskripsi bahan-bahan yang digunakan. Ceritakan mengenai karya yang dibuat, filosofi atau alasan mendesain karya tersebut. Kirimkan karya saudara ke email sinodeyhssekretariat@gmail.com. Paling lambat tanggal 20 Desember 2022. Dapatkan hadiah uang tunai senilai Rp1 juta dan hadiah hiburan yang menarik lainnya. Karya yang terpilih akan dijadikan referensi pohon Natal di Gereja YHS tahun 2023. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Sekretariat Sinode di 087 847 000 000.